Pelaksanaan RAPBN 2024 masih dibayang-bayangi ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan ekonomi negara mitra dagang utama seperti Amerika dan China. Dalam situasi tersebut, penetapan target pertumbuhan ekonomi dan beberapa target lain seperti penurunan kemiskinan ekstrim, stunting, dan rasio Gini mungkin akan sulit dicapai. Sebagai RAPBN tahun terakhir, dapat dipahami jika ada tuntutan untuk mengukuhkan dan meninggalkan legasi positif. Termasuk di dalamnya penyelesaian atau jaminan keberlanjutan berbagai proyek mercusuar yang jadi pertaruhan Presiden, seperti infrastruktur, hilirisasi, mobil listrik, dan IKN. Pada asumsi makro, Presiden Joko Widodo menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi ditargetkan sebesar 2,8%, dan penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp2.781,3 triliun. Di sisi belanja negara, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp493,5 triliun. Dilihat dari sisi postur, RAPBN 2024 dinilai lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ini terlihat dari penerimaan yang melonjak Rp1.100 triliun dibanding masa pandemi dan defisit yang turun tajam menjadi hanya 2,29% dari PDB. Tetap membangun ekonomi yang inklusif dan pasti akan mengarah pada bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, dan bahkan juga beberapa program-program lain yang sempat tertunda selama pandemi kurang lebih 3 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ini semua menjadi PR yang harus diselesaikan tahun 2024. Meski RAPBN 2024 dianggap lebih terukur, namun turunnya anggaran pertanian cukup disayangkan, mengingat ancaman terhadap sektor pertanian masih krusial, terutama dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi El Nino. Turunnya anggaran pertanian memperlihatkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap para petani. Persoalan mendasar kita ke depan, selain persoalan kemiskinan, juga ya masalah persoalan pangan. Alokasi untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, kayak melihat masih sangat kecil. Dibanding dengan bantalan sosial kurang lebih 400 triliun, kemudian begitu juga dengan belanja infrastruktur sampai dengan 500 triliun. Masih minimnya anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga juga sangat disayangkan. Padahal, semestinya Kemenpora menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda menjadi salah satu sokoguru pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Itu ternyata ironinya dikaitkan dengan APBN itu mendapatkan anggaran yang sangat minim. Ya, kalau kita bercermin pada kementerian yang menjadi leading sektor, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut saya, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu harus mendapatkan tugas yang lebih tegas, lebih jelas, baik dalam konteks anggaran maupun dia sebagai leading sektor. DPR RI selalu mendukung rencana dan strategi ekonomi yang dicanangkan pemerintah setiap tahunnya. Namun, kadangkala, buruknya implementasi dan kepentingan politik tertentu membuat target yang sudah disusun sedemikian rupa tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menjadi harapan bersama agar anggaran negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan yang paling penting bukan seberapa tinggi ekonomi kita bisa bertumbuh, tapi kehidupan masyarakatlah yang harus berkualitas. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.